Selamat pagi Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan. Mari terlebih dahulu kita mempersiapkan diri kita supaya apa yang dilakukan benar-benar menyenangkan hatinya Tuhan. Kita masuki hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang penuh sukacita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita memiliki satu kerinduan, mempersembahkan korban syukur bagi Tuhan. Dan biarlah korban syukur kita berkenan di hadapan Tuhan. Tidak pernah kau lepaskan dari genggaman. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Mari katakan kebaikannya di dalam hidupmu. Nyatakan kebaikannya di dalam setiap hidup kita masing-masing. Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam hidupku. Aku mengucap syukur untuk segala anugerah dan kebaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Shikaramata kalalamas. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur, ya Tuhan. Ini umat-Mu yang siap beribadah kepadamu, membawa korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur. Oh, haleluya, selamanya. Ku bawa ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami ada pada hari ini, itu karena kasih Tuhan. Kami ada pada hari ini untuk memuji nama-Mu, itu karena perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami limpah dengan syukur, dan kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ada sukacita? Shalom Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah online di rumah-rumah. Saya percaya kehadiran Tuhan Yesus saudara rasakan. Dan saya rindu pada pagi hari ini kita bersungguh hati untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita memuliakan dengan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Katakan haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Tidak ada yang lain yang layak terima pujian, hanya Yesus Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu,
Katakan kepada kiri kanan saudara, Tuhan itulah kekuatan bagi kita. Gunung batu perisai kita. Haleluya. kekuatan dalam hidup kita. Oleh sebab itu tidak ada yang lain selain pujian dan sembah bagi Dia. Oh haleluya. Namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan.
Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa, pemerintahannya tidak pernah berakhir. Untuk selama-lamanya, Dia Allah yang perkasa dan berkuasa. Saya ajak angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Arahkan wajahmu kepada Tuhan Allah kita. Kau yang ku sembah. Kau yang ku sembah.
terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Katakan yang terutama di dalam hidupku Tuhan, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Katakan dengan sungguh-sungguh, yang terutama di dalam hidupku yang ini, memuliakan namamu. Saudara, apakah engkau sedemikian cinta akan Tuhan? Tuhan begitu mengasihi engkau. Mari saat ini kita pun nyatakan cinta kita pada Tuhan. Dari dalam hatimu. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Mari saudara, pakai waktu ini untuk kau nyatakan cintamu pada Tuhan. Sembah Dia, muliakan Dia. Katakan betapa engkau cinta Dia. Kami cinta Engkau Yesus. Kami cinta Engkau Bapa. Hidup kami bagimu Tuhan.
mencintaimu Bapa, lebih dari segalanya. Lebih dari hidupku, lebih dari segala yang ku miliki. Ku mau cinta Kau. Masih kira masih. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Katakan lagi, lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ya Bapa, sungguh kami cinta akan Engkau. Sungguh kami mengasihimu. Maka saat ini kami buka hati kami. Biarlah hati kami menerima firman-Mu. Biar hati kami terbuka untuk kehendak-Mu. Dan biarlah firman-Mu mengubah hidup kami. Membuat hidup kami makin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, pujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara semua. Siapa yang sungguh cinta Tuhan? Siapa yang hari ini di dalam hatinya ada cinta yang bergelora buat Tuhan? Katakan haleluya. Ya, sangat penting untuk kita menjaga api cinta kita pada Tuhan. Karena sungguh memang itulah yang terutama dan yang pertama. Amin. Kita baca Ulangan 6 ayat yang kelima. Ulangan 6 ayat 5. Sudah ketemu, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ada berapa hal di situ? 3 ya. Dengan segenap apa? Hati, lalu jiwa, kekuatan. Baik. Sekarang kita lihat apa yang diucapkan Tuhan Yesus di dalam Markus 12 ayat 30. Markus 12 ayat 30. Kita baca bersama, kita perhatikan ya. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ada yang berbeda? Kalau di sini ada berapa?
3 atau 4? 4. Kok beda ya? Ini Tuhan Yesus nambah-nambahin atau gimana ini? Kok beda? Tadi 3 di Ulangan. Di sini kok 4? Tuhan Yesus sebetulnya tidak menambahkan apa-apa. Hanya menjelaskan. Begini. Di dalam bahasa yang ada di Israel saat itu ya, ada bahasa Ibrani digunakan sejak zaman dulu sebelum Tuhan Yesus lahir, bahasa Ibrani dipakai. Kemudian setelah masa pembuangan di Babel, mereka pakai bahasa yang lain lagi, ada bahasa Aram dipakai. Kemudian sekitar abad ketiga sebelum Masehi, abad kedua berkembang bahasa Yunani dipakai di sana. Ya. Jadi di zamannya Tuhan Yesus mereka pakai 3 bahasa. Ada bahasa Ibrani, ada bahasa Aram, ada bahasa Yunani. Nah, ketika bahasa berganti, itu biasanya ada pergeseran makna. Nanti saya tunjukkan. Hati di dalam pengertian kita sekarang dengan hati dalam pengertian orang Yahudi zaman dulu dalam bahasa Ibrani yang ditulis dalam kitab Ulangan, itu ternyata beda. Termasuk di zamannya Tuhan Yesus dengan bahasa Yunani berbeda. Karena itu Tuhan Yesus menjelaskan dan mempertegas di situ ada unsur akal budi atau pikiran. Jadi bukan ditambahi. Oleh Tuhan Yesus diperjelas di situ, berarti itu sesuatu yang penting atau tidak? Ada hati, ada jiwa, ada kekuatan, tapi di situ juga ada akal budi atau pikiran. Nah, kenapa perlu dijelaskan itu? Sekarang kita lihat pengertian hati. Ya. Apa sih hati itu? Kalau saya tanya, ibu-ibu, hati itu apa sih? Tempatnya apa hati? Kenapa kok saya tanya ibu-ibu, katanya sih ada yang bilang hati seorang perempuan itu bagaikan kuburan yang terdalam. Semua dikubur di situ. Simpan dalam-dalam. Enggak tahu keluarnya kapan. Ya, hati itu isinya apa coba? Biasanya kalau ngomong soal hati, kita ngomong soal perasaan, ya kan? Bagaimana hatimu? Biasanya yang dimaksud bagaimana perasaanmu saat ini, betul enggak? Moodnya lagi gimana nih? Lagi suntuk? Atau lagi bahagia? Atau lagi khawatir? Apalagi cemas? Ya kan? Seringkali kita berpikir hati itu seperti itu. Ketika kita berkata, oh aku cinta kamu gitu ya. Kalau bapak-bapak ngomong sama ibu-ibu, oh, aku menyayangimu, kekasih hatiku. Gitu kan? Itu ngomong biasanya soal perasaan. Tapi kalau bapak-bapak cuman bisanya ngomong, aku cinta kamu. Aku cinta kamu istriku. Tapi enggak ngapa-ngapain nanti istri-istri bilang, Pak, suamiku emang bisa makan cinta. Gitu kan ya. Biasanya gitu ya. Aduh. Ya. Kita sering dalam pemahaman kita sekarang ya beranggapan hati itu soal perasaan saja gitu ya. Tetapi sebetulnya tidak begitu ya. Mari saya tunjukkan hati itu apa sih sebetulnya. Ya, dalam bahasa Ibrani itu disebut levav. Itu gambarnya di situ ada ya hurufnya. Yang pertama bacanya dari sebelah kanan ya. Yang paling kanan itu gambar tongkat.
tongkat gembala. Tongkat itu lambang perintah, otoritas, arahan. Ya, yang mengarahkan kemana harus berjalan. Lalu ada rumah. Sampai situ dulu. Tongkat di dalam sebuah rumah atau ruangan. Berarti itu ruang komando. Ya. Mungkin kalau di perusahaan-perusahaan itu ruang direksi. Ya. Lalu ada rumah lagi, artinya itu ada di dalam rumah apa? Tubuh kita, hidup kita ini. Jadi hati itu apa sih? Pusat komandonya hidup kita. Pusat pertimbangan. Itulah hati atau levav. Kalau namanya pusat pertimbangan, bisa nggak cuma melibatkan perasaan? Nggak bisa kan ya? Namanya pusat pertimbangan itu juga harus disertai dengan pikiran. Bayangkan kalau kita membuat rencana hanya berdasarkan perasaan. Kira-kira kacau apa enggak? Ya, nggak bisa. Kita perlu yang namanya pikiran atau akal budi. Dan itu berkaitan dengan satu hal yang namanya kesadaran. Betul? Orang kalau tidak berpikir berarti tidak sadar kan ya? Betul. Pernah enggak kita suatu saat, loh enggak sadar kok ternyata aku lakukan sesuatu ya? Loh, biasanya kalau begitu tuh berarti enggak mikir. Saya kadang kalau nyetir tuh suka salah arah, saudara. Sering. Ya. Sering mau ke Jalan Kawi, tahu-tahu sudah nyampe di sini. Sudah nyampe di, ya enggak sampai sini lah, sudah sampai Dieng gitu. Sudah tahu-tahu sudah sampai Unmer gitu. Karena apa? Karena sering ke sini. Jadi sampai perempatan Dieng, kalau saya enggak mikir, enggak ingat mau ke Kawi, begitu lihat perempatan Dieng, tangan saya langsung belok kiri. Ya. Jadi berpikir itu penting atau tidak? Penting. Saudara mencintai Tuhan cuman pakai perasaan atau pakai pikiran juga seharusnya? Pakai pikiran juga, ya kan? Perlu sebuah kesadaran. Mengapa begitu? Kita diciptakan oleh Tuhan dengan pilihan. Kita bisa memilih. Kita punya kehendak bebas. Artinya apa? Kita punya kebebasan untuk menentukan sikap kita sendiri. Aku mau ikut Tuhan atau aku mau tidak ikut Tuhan. Aku mau cinta Tuhan atau aku mau tidak cinta Tuhan. Aku mau beriman atau aku mau berdosa. Beriman itu artinya bukan cuman percaya. Saya pernah jelaskan ya, beriman itu artinya mendukung Allah. Kalau berdosa berarti saudara melawan Allah. Dan untuk itu kita perlu kesadaran penuh memutuskan mana yang mau kita lakukan. Mau beriman atau berdosa. Ketika Hawa memutuskan memetik buah yang terlarang, dalam kesadaran atau tidak? Sadar. Ya. Nah, jadi untuk kita mengikut Tuhan, kita memang butuh pikiran, butuh kesadaran. Nah ini yang jadi masalah seringkali dalam kehidupan orang Kristen saat ini kurang. Yang didulukan perasaan saja. Pokoknya, oh aku cinta Tuhan. Makanya kalau hari Minggu biasanya di gereja, oh aku cinta Tuhan. Sampai nangis-nangis, aku cinta Tuhan. Sampai rumah, lihat rumah berantakan.
perasaannya lain. Ini kenapa rumah kacau begini? Kalau sudah begitu masih ingat cinta Tuhan? Enggak tahu lagi. Kalau hanya mengandalkan perasaan, gawat saudara. Nah, saya akan tunjukkan beberapa hal yang membutuhkan kesadaran penuh kita. Ya, ada beberapa hal yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang memang butuh kesadaran penuh dari kita. Kalau tidak, enggak akan terjadi dengan benar. Yang pertama, bertobat. Ya. Yang pertama, bertobat. Mari kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 kita baca sama-sama. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Supaya kita diampuni, supaya kita selamat, syaratnya harus pertama bertobat. Lalu kedua, memberi diri dibaptis. Sekarang pertanyaan saya, bisakah seseorang bertobat dan memberi diri dibaptis tanpa berpikir? Bisa atau tidak? Harusnya tidak. Cuman sayangnya banyak terjadi orang katanya bertobat, tapi sebetulnya tidak berpikir. Hanya dengan perasaannya saja. Oh, aku menyesal. Aku orang berdosa. Dosaku banyak. Aku bertobat. Dia menyesal. Dia sedih karena dosanya. Dan dia bilang aku mau bertobat. Yang jadi masalah ketika dia berkata aku mau bertobat. Dia tidak sempat berpikir sebentar. Kalau aku bertobat, berarti aku nggak boleh mabuk-mabuk lagi. Nggak boleh minum-minum lagi. Waduh. Sedangkan setiap malam ada teman-temanku yang akan datang dan ajak aku minum-minum. Apa yang harus kulakukan? Kalau seseorang bertobat dengan benar, dia akan berpikir bagaimana dia harus bertindak, bagaimana dia harus bersikap. Kalau begitu bagaimana ya? Berarti aku harus hindari dulu teman-temanku. Supaya tidak tergoda. Betul? Kita harus berpikir. Seringkali masalahnya yaitu, pakai perasaan aja. Begitu keluar dari gereja, kena situasi dunia, tidak siap. Karena belum dipikirkan dengan matang apa yang harus dia lakukan setelah itu. Nah, itu yang pertama. Makanya sering orang mengeluh, aku sudah terima Tuhan Yesus, aku sudah bertobat, tapi kok aku masih jatuh dalam dosa terus. Karena gak pernah berpikir bagaimana aku meninggalkan dosa itu. Harus direncanakan loh. Ya. Lalu yang kedua, ini juga yang sering cuman perasaan dulu di depan, akhirnya tidak pernah terlaksana dengan benar, yaitu komitmen kepada Tuhan. Janji setia kita kepada Tuhan. Coba kita buka Roma 12 ayat 3. Roma 12 ayat 3.
berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Di situ disebutkan apa? Hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Artinya apa? Pikirkan sungguh-sungguh tentang imanmu. Kalau saudara baca Roma 12. Roma 12 ini. Di situ berbicara ada banyak macam-macam karunia Tuhan berikan. Ya, ada yang bernubuat, ada yang melayani, ada apa. Tuhan katakan, Paulus katakan di sini, pikirkan begitu rupa. Jangan yang punya orang lain, bagianmu pikirkan. Nah, seringkali ketika kita mendengar firman Tuhan, kita merasa tertantang, oh aku harus melayani Tuhan. Oh aku merasa Tuhan panggil aku untuk melakukan sesuatu. Misalnya, oh Tuhan kayaknya panggil aku untuk aku besuk, mengunjungi orang-orang yang sedang lemah. Yang butuh penghiburan, yang butuh didoakan. Itu bagus, bagus. Di gereja ketika habis dengar firman Tuhan merasa tertantang. Berkata, Tuhan aku mau melakukannya. Aku mau melayani Tuhan. Aku mau pergi kemana-mana. Melayani orang-orang. Sebentar. Waktu memutuskan begitu berpikir atau tidak. Aku perlu meluangkan waktu berapa banyak. Berapa jam. Aku punya pekerjaan. Bagaimana aku melakukan ini? Di jam berapa setiap hari aku bisa melakukannya? Apakah tiap hari atau seminggu 2 kali? Dipikirkan atau tidak? Seringkali ketika kita, emosi kita, perasaan kita terbakar. Cepat aja kita, aku mau gitu ya. Tetapi kemudian ketika waktu berlalu mulai bingung. Aduh gimana caranya, gak bisa ini. Aku sibuk. Akhirnya sibuk terus. Nanti aja, coba nanti, semoga besok bisa. Besoknya, aduh repot lagi. Semoga besok bisa. Besoknya repot lagi. Lama-lama semoga minggu depan bisa. Semoga bulan depan bisa. Akhirnya gak pernah terlaksana. Supaya kita sungguh-sungguh bisa melayani Tuhan, saudara. Perlu kita merencanakan dengan baik. Pikirkan dengan baik. Saya di sini nggak ngajarin terus semua kalau ada tantangan dari Tuhan, panggilan dari Tuhan, nggak usah dijawab. Nanti nggak bisa melakukan. Bukan. Maksud saya, ketika engkau menjawab panggilan Tuhan, pikirkan betul-betul. Ya, kita harus berpikir begitu rupa. Sehingga kita dikatakan di situ menguasai diri. Untuk apa? Ya untuk melakukan bagian kita. Jangan nanti Tuhan bilang janji, tinggal janji. Gawat. Ya. Yang ketiga sekarang. Belajar. Kita baca Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, bentar saya jelaskan dulu. Yesus itu Allah.
Dia firman Allah yang kekal, yang turun ke dunia. Hikmat Allah ada padanya. Dia sempurna, iya, di dalam keilahiannya. Tetapi ketika dia lahir sebagai manusia, kemanusiaannya pun bertumbuh layaknya manusia seperti kita. Karena itu dituliskan bertambah hikmatnya. Ya. Nah, bertambah hikmatnya dari mana? Tuhan Yesus sekolah enggak? Di Israel waktu itu ada sekolah enggak ya? Ada, ya. Coba ditampilkan slide berikutnya. Nah, ya. Ini jenjang pendidikan di masa itu, ya. Yang pertama mikra, itu belajar membaca kitab Taurat. Sejak usia berapa diajari? 5 tahun. Hebat ya. 5 tahun belajar membaca Taurat. 5 tahun itu TK ya? Luar biasa. Kemudian di usia 10 tahun belajar misnah. Misnah itu apa? Dalam tradisi orang Yahudi, Taurat itu ada yang tertulis, 5 kitab Musa. Tapi mereka juga punya yang mereka sebut Taurat lisan. Nah, itu yang diajarkan mulai usia 10 tahun. Taurat lisan dan macam-macam hukum. Ya, hukum Taurat itu ada banyak sekali. Ya, terutama yang diajarkan hukum ibadah, hukum keimamatan di masa-masa awal. Sejak usia 10 tahun. Kemudian pada usia 12 tahun itu yang disebut mitzvot, itu satu peristiwa, satu upacara namanya bar mitzvah. Bar mitzvah itu anak hukum. Ya. Jadi seorang anak laki-laki dinyatakan bertanggung jawab penuh untuk memenuhi hukum Taurat. Itu di usia 12 tahun itu dilakukan di Bait Allah. Jadi sekarang kita tahu kenapa umur 12 tahun Tuhan Yesus ada di Bait Allah. Untuk itu, ya. Kemudian ada yang namanya Talmud. Talmud itu sambungannya Misnah, ya. Di situ ada tafsiran-tafsiran tentang hukum-hukum Taurat. Diajarkan lebih detail lagi. Itu di usia 15 tahun. Ya. Kemudian menginjak usia 20 tahun, masih sekolah lagi loh. Ada yang namanya midras. Midras. Itu artinya sekolah, rumah belajar. Nah, itu panjang. Dari usia 20 sampai 30 tahun. 10 tahun belajarnya. Setelah berusia 30 tahun, baru seorang Yahudi boleh mengajar orang lain. Tuhan Yesus dibaptis kemudian mulai mengajar di usia 30 juga. Tuhan Yesus memenuhi ini semua. Kalau tidak lulus midras, ya, tidak berhak untuk mengajar, tidak akan diakui. Tetapi Tuhan Yesus diakui oleh orang-orang. Bahkan orang Farisi ahli Taurat pun banyak yang menyebut Tuhan Yesus rabi, guru. Walaupun tidak sepaham. Artinya Tuhan Yesus sekolah. Tuhan Yesus saja sekolah, masa kita enggak? Gitu ya. Tuhan Yesus belajar, masa kita tidak belajar?
Bagaimana dengan kehidupan jemaat? Kisah Para Rasul 2 ayat 42 berkata apa? Kita baca. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Siapa suka persekutuan? Banyak yang suka. Makanya biasanya ada persekutuan di mana-mana ya. Selain ada gereja, biasanya ada persekutuan-persekutuan. Dan banyak juga yang suka ikut. Karena kalau persekutuan itu apa sih? Kita kumpul-kumpul ya kan. Saling mendoakan, bisa ngobrol, bisa makan-makan bersama ya kan. Biasanya kalau persekutuan itu ada makannya gitu kan. Walaupun ya paling enggak ada pisang goreng lah gitu ya. Teh hangat gitu, wah semua suka. Tapi kalau pengajaran, ayo belajar Alkitab. Sebentar. Oh saya lagi repot, ada janji. Kalau belajar firman Tuhan agak berat. Ayo kita belajar. Seperti Tuhan Yesus pun belajar. Dan untuk belajar otomatis perlu berpikir. Ya, gini, saya pernah diomeli teman saya. Teman saya bilang ini, kamu itu belajar firman Tuhan itu ya, jangan pakai akalmu. Loh, sebentar. Belajar firman Tuhan, jangan pakai akal. Tapi kita sering ya dengar seperti ini ya. Firman Tuhan tuh nggak masuk di akal. Jangan dipelajari pakai akal. Loh, terus pakai apa? Katanya belajar loh. Ya enggak? Ini konsep yang harus diluruskan ya. Kita belajar firman Tuhan pakai akal. Minimal pertama kita menghafalkan ayat firman Tuhan pakai otak toh. Ya, anak sekolah minggu biasanya punya ayat hafalan. Itu kan mikir, menghafal. Lalu dijelaskan, diterima pengertiannya. Pakai apa? Ya pakai akal juga. Firman Tuhan ada yang sukar masuk di akal kita? Ya. Tetapi kalau kita beriman, firman Tuhan, pengertian firman Tuhan yang tadinya tidak masuk akal itu ditanam di pikiran kita, di akal budi kita. Bagi kita itu jadi masuk akal. Karena kita percaya, kita terima, kita pahami. Jadi ayo belajar firman Tuhan. Lalu yang terakhir, yang masih berkaitan dengan belajar juga sebetulnya. Di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 2. Di situ diceritakan tentang Paulus yang berjumpa dengan Aquila dan Priscilla. Ya. Kemudian Paulus tinggal bersama-sama mereka. Mengapa begitu? Ayat 3 kita baca. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Membuat kemah, membuat tenda butuh keahlian atau tidak? Butuh, enggak gampang. Ya. Apalagi kemah zaman itu tidak seperti kemah zaman sekarang, tenda sekarang yang kecil-kecil, yang simple ya, sederhana sekali. Tenda zaman itu ribet loh. Di dalamnya bisa ada beberapa ruangan gitu ya. Otomatis membuatnya pun butuh keahlian, butuh kecermatan. Dan Paulus ternyata seorang tukang kemah. Dia punya keahlian.
Dan dengan keahliannya apa yang dia lakukan? Di 1 Tesalonika 2 ayat 9, dia berkata begini. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Jadi sambil memberitakan Injil, Paulus juga bekerja. Sebagai apa ya? Sebagai tukang kemah itu tadi. Itu pekerjaannya dia. Dia katakan supaya apa? Supaya tidak menjadi beban. Artinya supaya dia justru memberkati banyak orang. Kita perlu mengembangkan diri saudara supaya kita punya keahlian, punya potensi, punya kelebihan. Sehingga kita dipandang orang, kita bisa memberkati orang lebih banyak lagi. Terutama yang masih muda-muda, ayo kembangkan dirimu. Masih muda, masih kekuatannya besar, punya potensi besar, ayo kembangkan diri, kembangkan keahlian. Pakai akal budimu untuk melayani Tuhan. Supaya engkau jadi berkat. Itulah firman Tuhan bagi kita. Yang terakhir kita baca Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Tuhan mau seutuhnya. Ya. Makanya tadi ada lengkap, ada hati, jiwa, kekuatan. Hati itu bicara tentang perasaan dan pikiran. Jiwa itu soal hasrat, keinginan, tekad. Setelah dirasakan baik-baik, dipikirkan baik-baik, dipertimbangkan, ditekati. Kita punya tekad yang kuat. Dan kemudian dengan segenap kekuatan, segenap daya kita lakukan, kita perjuangkan. Utuh, lengkap. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara mau menjadi persembahan yang hidup, yang memuliakan Tuhan? Mari mulai sekarang gunakan akal budi kita. Perbarui dengan firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh menyenangkan Dia. Mari renungkan firman Tuhan sejenak. Renungkan firman Tuhan. Saya kasih kesempatan Bapak Ibu Saudara, silakan berpikir sekarang. Apa yang hendak engkau lakukan untuk Tuhan? Untuk menunjukkan cintamu pada Tuhan. Jangan muluk-muluk, jangan banyak-banyak. Satu saja tidak apa-apa. Tapi pikirkan betul-betul. Sungguh-sungguh engkau mau melakukannya. Sungguh-sungguh engkau merencanakannya dengan baik sehingga terlaksana. Sungguh-sungguh engkau menyediakan segenap daya kekuatanmu. Segenap potensi dirimu untuk melakukan hal itu.
yang sudah memikirkan satu hal untuk menyenangkan hati Tuhan, saudara boleh bangkit berdiri. Yang belum jangan buru-buru. Yang sudah boleh bangkit berdiri. Yang belum gak apa-apa, tunggu dulu. Yang sudah, mari kita nyanyikan bersama. Yang terutama dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Ya Tuhan, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau Cinta Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Ini kami dengan segenap yang ada pada kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Silakan Tuhan pakai. Kami rindu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup
kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah serahkan, serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ini doa dan kerinduan kami, hidup kami untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, teguhkanlah apa yang kami sampaikan kepadamu. Roh Kudus yang memeteraikan, yang membuat kami berjalan hari demi hari, makin menyenangkan hatinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersyafaat untuk bangsa dan negara. Untuk kali ini kita bersyafaat satu pokok doa yang sebenarnya ini juga bukan hanya menjadi masalah Indonesia, tapi masalah dunia. Kalau kita mendengar berita, negara-negara yang kuat pun juga terguncang oleh masalah ini, yaitu masalah resesi. Mari kita berdoa supaya Indonesia memiliki daya tahan yang kuat dan kita diluputkan dari masalah ini. Saudara mau? Saudara mau? Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa dan Kak Evata akan memimpin kita dalam doa. Tuhan, kami percaya tangan-Mu yang penuh kuasa menopang negara kami. Kami sungguh percaya negara kami tetap berdiri sampai saat ini hanya karena tangan-Mu. Tangan-Mu yang mengasihi bangsa kami. Ya. Tuhan, kalau kami mendengar berita begitu banyak negara yang tergoncang oleh karena krisis ekonomi ini, Tuhan, kami percaya Engkau turut campur tangan atas bangsa kami. Amin. Kami percaya melalui para pemimpin kami, melalui hikmat kebijaksanaan yang Engkau anugerahkan, kami akan terluput dari resesi ini. Amin. Bahkan kami percaya Tuhan, Indonesia boleh menjadi berkat bagi negara-negara lain. Indonesia mulai menyalurkan bantuan kepada negara-negara lain. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa ini dan negara kami akan tetap bertahan di tengah badai ekonomi ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Kristus Yesus kami membawa bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk membawa persembahan. Sebelum kita membawa persembahan, ada
pengumuman untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan, tentang ibadah remaja supaya bertumbuh dalam Tuhan, anak-anak usia remaja perlu mendapat firman Tuhan sesuai dengan tingkat usia mereka. Maka demi meningkatkan pelayanan bagi kaum remaja, IRC menyediakan ibadah remaja yang akan diadakan tiap hari Minggu pukul 9.30. Bapak Ibu yang memiliki anak-anak usia remaja, yaitu SMP sampai SMA kelas 10, silakan membawa mereka beribadah bersama supaya mereka bertumbuh kuat dalam Tuhan. Yang kedua adalah tentang renovasi IRC. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan IRC perlu beberapa perbaikan. Yang pertama, merapikan taman doa dan perbaikan pondok-pondok doa yang memang sudah cukup panjang usianya. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas pelayanan anak, kita perlu merenovasi area pendopo untuk menyediakan tambahan ruang kelas bagi sekolah minggu. Jemaat yang hendak berpartisipasi dapat menyampaikan partisipasinya lewat rekening BCA dengan nomor 3853101156 atas nama GBI Emmanuel Revival Center, atau dengan memasukkan partisipasi saudara di amplop yang sudah disediakan di gereja. Dana yang sudah terhimpun sampai saat ini adalah 11.200.000 rupiah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang menyediakan bagi kita semua. Mari terus bersemangat. Yang ketiga tentang doa pelayan. Para pelayan Tuhan yang ada di IRC, mari semua pelayan Tuhan mengikuti doa bersama. Doa saudara penting artinya bagi perkembangan pelayanan IRC. Kita akan berdoa bersama pada hari Senin, tanggal 1 Agustus jam 19 di IRC. Mari kita beritakan hal ini kepada teman-teman kita atau saudara kita yang mungkin pada hari ini tidak hadir. Mari kita mempersembahkan persembahan kita dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kini saatnya kami rindu membawa dan mempersembahkan apa yang sudah kami persiapkan kepadamu. Tuhan kuduskan dan biarlah semuanya ini benar-benar berkenan di hatinya Tuhan. Dengan mengucap syukur kami persembahkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak
Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Amin. Kami rindu berdoa bagi saudara yang berulang tahun 1 minggu ke belakang sampai hari ini. Kalau yang hadir di gereja silahkan berdiri, yang di rumah-rumah juga demikian, kita akan berdoa bersama. Juga Bapak Ibu yang merayakan ulang tahun pernikahan, kita akan berdoa bersama-sama. Nanti Kak Elwi akan pimpin kita dalam doa. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pertolongan-Mu bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau-lah Allah kami, Engkau yang pegang hidup kami. Biarlah tangan-Mu Tuhan yang memberkati mereka yang berulang tahun, baik ulang tahun secara pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan, tolonglah kami percaya bahwa Engkau Tuhan Allah kami yang memberikan masa depan yang penuh harapan. Biarlah Tuhan yang berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Hari-hari yang penuh bahagia Tuhan berikan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyertai mereka semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, berkat yang terbaik Tuhan berikan. Masa depan yang baik Tuhan berikan. Hari-hari yang bahagia Tuhan berikan. Karena kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, amin. Sekali lagi selamat ulang tahun bagi saudara yang merayakan ulang tahun. Dan saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan tetap memuliakan nama Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, mari terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan nikmat Tuhan ada padamu. Dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, dan membuat nikmat Kristus, berpikir Kristus hari ini selama-lamanya. Amin. Amin. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.